banyak orang tua dari kita ataupun kita yang tidak memiliki penghasilan untuk membeli, untuk makan pun tidak mumpuni. Bahkan untuk membeli kuota bisa dikatakan tidak ada lagi. Inilah alternatif pemerintah. Bagaimana cara pemerintah untuk berperan, saya katakan sekali lagi, berperan aktif membantu mahasiswa-mahasiswi yang dalam golongan rendah ke bawah, dalam artian lemah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Anggia Rita Andrian. Oke guys, jadi di video kali ini sesuai dengan judul dan thumbnailnya ya. Jadi kita akan membahas tentang kuliah online. Kuliah online ini berlangsung sejak adanya wabah virus corona atau COVID-19. Oke guys, dengan adanya kuliah online ini ternyata banyak sekali keluh kesah yang dialami oleh para mahasiswa, termasuk saya sendiri. Tetapi di samping itu ada juga yang menikmati kuliah online ini, misalnya kuliah online seperti sambil rebahan. Nah itu untuk para mahasiswa yang bisa dibilang santai di rumah ya. Tapi kan kita juga nggak tahu ya guys ya, gimana orang-orang di luar sana, apakah mereka perekonomian cukup untuk membeli kuota kuliah online, atau mungkin kendala dengan jaringan dan lain sebagainya. Nah oke guys, buat kalian para mahasiswa yang ikut merasakan bagaimana kuliah online, nah kalian wajib banget nih nonton video ini sampai selesai, supaya kalian tahu apakah kalian mengalami kendala-kendala yang sama dengan orang-orang berikut ini. Oke? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol like serta subscribe ya guys, supaya kita semakin semangat buat video barunya. Oke? Check it out! Nah oke guys, jadi ayo kita dengerin. Ini ada dari teman aku, namanya Lilis. Dia dari jurusan KPI atau Komunikasi dan Penyiaran Islam dari UIN STS Jambi. Coba kita dengerin ya. Hal yang enak dan gak enak saat kuliah online. Yang pertama, dimulai dari hal yang enak. Pertama, gak perlu pakai baju yang bagus dan rapi, gak perlu mandi pagi, gak perlu pakai bedak, jadi hemat, bisa sambil santai, makan, minum, rebahan, dan bisa kuliah sambil aktif di grup sebelah. Yang gak enaknya yaitu pemakaian kuota yang meningkat, tugas yang numpuk, lebih-lebih saat kuliah biasa, sinyal yang kadang gangguan, dan dosen yang gak pengertian soal masalah sinyal. Nah oke guys, itu tadi dari suara satu dari Lilis Sundari. Oke guys, kita dengarkan suara selanjutnya dari Bang Aksel dari Pendidikan Dokter Gigi Universitas Airlangga. Jadi beliau ini merupakan Duta Unair tahun 2017. Ayo kita dengarkan guys. Yang pertama itu kalau kita kuliah daring, sebenarnya nggak apa-apa kalau sinyalnya itu bagus ya. Tapi kan kita ini sekarang kuliah daring tuh karena ada corona, semua harus di rumah. Hashtag di rumah aja itu kan. Nah maka dari itu kalau dia sinyalnya bagus, it's okay, itu bukan masalah gitu. Tapi kalau mamanya ada mahasiswa atau siswa yang rumahnya itu jauh, terus sinyalnya tuh susah di pedalaman, nah kayak gitu tuh yang agak sulit sih. Nah itu yang aku rasain sekarang. Jadi masalah sinyal tuh agak susah karena kita harus effortnya banget untuk nyari sinyal. Kadang kita ketinggalan kelas karena nggak bisa ngikutin karena sinyalnya nggak ada. Nah biasanya lewat Zoom atau lewat aplikasi yang lain. Nah biasanya kita harus butuh sinyal yang kuat untuk enter, untuk join itu meeting gitu. Nah pada saat sinyalnya nggak kuat, kita tuh biasanya terlambat. Kalau nggak gitu, apa yang disampaikan dosen itu terputus-putus. Nah dampaknya kita nggak bisa nangkep pembelajaran tuh kayak gimana gitu. Yang kedua itu adalah masalah kuota internet. Oke, kalau mamanya keluarganya mampu bayar wifi atau kuota internet itu berapapun yang kita mau untuk pembelajaran. Tapi banyak juga orang yang susah untuk beli kuota. Apalagi kalau kita kuliah daring tuh kita butuh nyerot kuota tuh banyak gitu. Kecuali kalau ada bantuan wifi atau ada bantuan kuota internet pulsa yang dari pemerintah atau dari institusi yang lain, it's okay. Terus lagi kalau mamanya kita kuliah daring atau kuliah online tuh kita butuh media elektronik untuk akses. Yang aku alamin itu media elektronik itu kan kita nggak selalu bisa jamin selalu bekerja optimum kan. Nah biasanya suka nge-lag, suka error, suka apa gitu, yang itu tuh menghambat kita untuk kuliah gitu loh.
Kalau kita kuliah secara offline kan ya udah, mau komputer itu error atau enggak, yang penting dosen bisa jelasin ke kita secara langsung directly gitu. Terus lagi biasanya kalau kuliah online itu kita nggak bertemu secara tatap muka, jadi dosen tuh nggak selalu sih, lebih banyak memberikan tugas kepada kita ya, kayak paper, kayak makalah, kayak tugas-tugas yang lain, yaitu diberikan setiap ada mata kuliah. Kalau nggak gitu nggak setiap, tapi kuantitas tugasnya itu lebih banyak daripada tugas-tugas kalau kita kuliah offline. Mungkin supaya kita nggak keluar rumah atau supaya kita itu di rumah nggak gabut, tapi lebih banyak tugasnya sih, itu membuat lebih berat. Tapi ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi ya gimana ya, ada sisi baiknya ada buruknya gitu loh. Tapi kalau aku sih lebih agak keberatan ya, soalnya itu di atas rata-rata biasanya. Nggak apa-apa di atas rata-rata biasanya, tapi itu kalau kelebihan tuh itu yang kita agak susah menerima ya. Oke, Bang Aksa, thank you. Mudah-mudahan jaringannya baik ya di situ, dilancarkan kuliahnya. Amin. Nah, oke guys, kita dengerin suara selanjutnya dari Kak Hendra Septianda. Ini orang sekampung aku ya. Dia jurusan pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Jambi. Oke, kita dengerin suaranya. Ini agak gokil sih guys. Dia jadi kayak curhat gitu ya. Dengerin ya guys. Oke, jadi hal-hal yang terjadi ketika kuliah online itu yang pertama kendala dengan sinyal ya, kita tahu bersama. Apabila sinyal itu susah, jengkel banget, emosi jadinya. Apalagi suruh ngirim tugas atau nyari tugas gitu. Kemudian yang kedua kalinya, saat kuliah online ini kan itu pasti ada absen kan. Absen itu kita harus ngisi di list, di slot gitu. Jadi kita harus ngisi ketika kita sedang ngetik di nomor 1 absen, tiba-tiba temennya sudah kirim duluan. Jadi kita harus ngisi lagi ke nomor 2, ngisi lagi ke nomor 3, seperti itu terus. Jadi kita malah jadi absen di terakhir. Ya gitulah pokoknya. Kemudian yang ketiga yaitu saat saya belajar di rumah, ini kan waktu sedang jam kuliah online, itu belajar nih di kamar. Tiba-tiba ibu datang nih, ini anak bukannya kerja udah libur malah di kamar aja. Kesel ya kan, kita lagi belajar dikiranya apa, mendep di kamar doang. Kesel deh ya, astaga. Ini ngakak dengernya. Gitu. Kemudian yang ketiga, saat kita lagi belajar tatap muka menggunakan aplikasi Zoom itu kan kita bertatap muka dengan orang-orang. Nah itu ketahuan juga sama mama, semua orang tua gitu. Orang tua bilang, ini malah teleponan sama ceweknya gitu kan. Ya ampun, gitu, kesel banget ya kan. Kita nggak punya cewek tapi difitnah punya cewek, seperti itu ya. Itulah kendala-kendala yang terjadi, hal yang terjadi ketika kuliah online. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yuk kita lanjut ke suara selanjutnya. Oke guys, selanjutnya ini ada suara VN dari teman aku, namanya Rama, dia cowok ya. Coba kita dengerin. Dia anak KPI juga guys. Baik, langsung saja menyangkut kuliah online yang dirasakan oleh mahasiswa. Menurut saya sangat menjadi beban, apalagi seperti saya mahasiswa yang tinggal di pedesaan. Karena menjadi beban, kenapa? Karena salah satunya ialah sinyal yang susah didapat. Yang kedua, pasti akan keluar dari rumah, sementara kita saat ini sedang menghadapi pandemi virus corona dan dianjurkan untuk di rumah saja. Tetapi akibat sinyal di sini kurang, jadi saya harus keluar untuk mencari sinyal dan sangat berbahaya. Tapi mau tidak mau agar bisa mengikuti. Nah oke guys, jadi kalau si Rama ini, dia nih teman sekelas aku. Di daerahnya tuh memang kayaknya susah banget sinyal tuh. Dia harus pergi ke desa sebelah untuk nyari sinyal. Sedangkan seperti yang kita ketahui, dengan adanya peraturan pemerintah, kita tuh nggak boleh kan keluar-keluar. Tapi kalau kondisinya seperti ini, dia kan harus keluar dari kampungnya, istilahnya gitu kan. Harus pergi ke kampung sebelah untuk mencari sinyal. Soalnya kalau nggak ada sinyal ya dia nggak bisa ikut kuliah guys, oke? Semangat ya buat Rama ya. Oke guys, kita dengarkan suara selanjutnya, yaitu dari saudari Sania. Dari Sania ya, ini cewek guys. Dari jurusan KPI juga, dari UNSS Jambi. Kuliah online itu asik, gak ribet. Bisa nunggu jam kuliah ataupun nunggu dosen sambil rebahan, sambil makan, terus sambil ngegame. Seru juga gitu debat online kan. Tapi nggak seseru kalau tatap muka langsung. Kuliah online juga lebih banyak kendala. Kalau menurutku, salah satu yang paling utama yang menjadi kendalanya, kalau menurutku itu koneksi internet yang kadang-kadang tiba-tiba hilang,
Di daerahku juga kalau mau mengakses jaringan internet juga tergantung cuaca. Ya kalau cuacanya bagus ya alhamdulillah bisa ikutan kelas. Kalau cuacanya nggak bagus ya mau gimana lagi, nggak bisa ikutan kuliah. Mau maksain nyari-nyari jaringan internet juga percuma. Intinya kuliah online nggak seasik kuliah di dalam kelas, nggak seseru debat atau belajar di dalam kelas. Dan kuliah online juga nggak banyak pengalaman yang bisa kita dapat, nggak seperti kuliah di dalam kampus. And I miss my beloved campus. Oh, I miss beloved campus. Yes. Oke, terima kasih Sania. Semangat ya kuliahnya. Mudahan cuacanya baik supaya jaringannya juga baik. Oke. Oke guys, kita dengerin suara selanjutnya. Ini ada suara tukang buci dari jurusan Matematika Universitas Jambi. Kita dengerin guys. Ngomong apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ian. Saya kuliah di Matematika Unja. Mengenai kuliah online ya, menurut saya gimana? Menurut saya sih kurang bagus. Soalnya gimana ya? Kadang tuh kita susah memahami penjelasan dari dosen-dosen kan. Saya kuliah online kan, apalagi mau bertanya pastilah agak gimana gitu kalau mau bertanya online nih, susah gitu kan. Ya kayak kuliah-kuliah biasanya. Nah, yang kedua jaringan nih yang sering-sering jadi masalah banget nih. Tiba-tiba lagi enak kuliah online, jaringannya hilang, apalagi gara-gara mati lampu. Ya ampun, lama lagi nunggunya gitu kan. Terus kalau sudah hidup pun kuliahnya selesai. Nah, pas sudah selesai hubungi dosennya lagi, minta maaf gitu kan karena jaringannya hilang gitu kan. Yang selanjutnya sih masalah kuota, menurut saya nggak terlalu bermasalah ya kalau kuota. Nggak terlalu besar juga sih, biasa menurut saya gitu kan. Yang paling masalah tuh ketika kuliah online sedang berlangsung, ortu manggil minta tolong gitu kan. Nah, tuh bingung mau bantuin ortu atau ninggalin kuliah. Sedangkan kalau ninggalin kuliah nanti tiba-tiba dipanggil sama dosennya kan secara online kan. Nah, kita nggak ada, masalah lagi, ya ampun gitu kan. Tugas lebih banyak juga jadi masalah nih. Kebanyakan kan kita tuh dikasih tugas terus gitu kan, sampai overload gitu kan. Ya mau gimana lagi sih, itu sih satu-satunya cara agar dosen tahu berapa dalam pengetahuan kita tentang materi tersebut gitu. Nah, ya jalanin aja sih menurut saya. Namanya juga kuliah. Kalau nggak ada tugas sih namanya bukan kuliah, nggak usah kuliah aja gitu loh, nggak mau ada tugas. Setuju kali ini guys. Kuliah paling santuy aja tetap ada tugas gitu kan. Dari semua itu yang paling gak enak tuh ya kuliah online ini membosenin gitu. Nah, itu paling gak enaknya karena nggak ketemu teman-teman secara langsung gitu kan. Dari semua itu sih ada kelebihannya juga, yaitu hemat di uang harian. Waktu jadi nggak perlu ngeluarin uang harian gitu kan buat makan di luar gitu kan, atau untuk berangkat gitu kan. Nah, yang selanjutnya nih bisa santuy kuliah sambil rebahan. Padahal aslinya tuh nggak santuy sama sekali, kelihatannya aja santuy, rebahan terus gitu kan, padahal enggak. Ya gitulah namanya kuliah online, kelihatannya santai padahal enggak gitu. Tugasnya yang bikin gak santai. Kalau menurut saya nih ada kemungkinan karena kuliah online ini dosen pasti kasihan tuh mau ngasih nilai rendah gitu kan. Ya namanya aja kuliahnya udah kayak gini gitu kan, masa iya tega amat gitu. Nah, dosen mau ngasih nilainya rendah-rendah banget gitu, ya setidaknya dikasih lah B plus gitu kan. Ngarep lu. Nah, itu bisa jadi kesempatan buat naikin IPK gitu. Nah, lumayan. Kalau menurut saya sih udahlah jalanin aja lah kuliah online ini. Oke guys, kita dengerin suara selanjutnya dari saudara Alvin. Nah, ini dari anak KPI juga guys, jadi rata-rata aku ambil dari suara anak KPI. Menurut saya, sistem kuliah daring atau online, unek-unek yang saya rasakan adalah jaringan, kuota, dan juga pendapatan ataupun juga pengeluaran. Yang pertama adalah jaringan. Saya tinggal di darat, di pedesaan, di mana banyak sekali semak belukar pepohonan yang menutup jaringan tersebut. Yang kedua adalah kuota. Kuota saya sangat cepat habis pada saat melakukan sistem kuliah online ini, karena kuliah online ini pasti sangat berlanjut terus-menerus dilakukan. Apalagi pada satu hari ada juga yang full MK atau mata kuliah. Ini sangat menguras kuota sekali. Yang kedua adalah pendapatan. Pendapatan itu aja. Ketika waktu libur ini pasti saya pulang ke kampung tentu akan kerja. Tapi di tengah wabah ini tapi kita tidak bisa kerja gitu kan. Nah, di situ
pendapatan pun berkurang, duit harus dipakai untuk kuota, kuliah, bahkan untuk nongkrong di warung sebagai penunjang kita kuliah agar otak kita berisi. Dan kedua, pengeluaran itu menjadi sangat lebih bertumpuk. Nah oke, jadi yang tadi Afin dia itu dari Riau. Nah memang dia tinggalnya di pedesaan juga sih, sama lah kayak aku. Di sana mungkin lebih susah jaringannya daripada aku gitu kan. Oke, semangat buat Afin, semangat nyari jaringannya, mudah-mudahan kuliahnya lancar. Oke guys. Oke guys, kita masuk ke suara selanjutnya. Ini ada Dian, dia perempuan, dia dari jurusan Sistem Informasi dari Universitas Jambi. Kita dengar ya guys. Hai, aku Dian, mahasiswi Sistem Informasi di UNI. Kalau menurut aku secara pribadi, aku sama sekali gak suka dengan adanya kuliah online. Kenapa? Karena dengan adanya kuliah online, aku ngerasa aku sama sekali gak dapat ilmu apa-apa gitu. Dengan dosen yang cuma ngasih materi bentuk PowerPoint gitu, atau link video di YouTube dan jelasin materinya, di situ aku nggak paham. Aku lebih senangnya dosen jelasin secara tatap muka gitu. Terus kalau aku nggak paham, aku langsung nanya. Kalau kuliah online, aku ngerasa pokoknya kalau ada materi yang aku nggak paham, terus aku nanya ke dosen, terus dosen jawabannya itu aku juga belum paham gitu. Jadi tingkat pemahaman aku kalau kuliah itu lumayan rendah. Terus dengan adanya kuliah online, aku juga ngerasa susah sih, sebab koneksi internet di daerahku ini juga agak susah. Jadi kadang aku nggak ngikut kuliah online gitu. Belum lagi tugas yang dikasih dosen, misalnya dikasih pagi, dikumpulnya sore gitu kan. Belum lagi kita ngerti dengan materinya, harus kumpulin tugas lagi. Terus waktunya mepet gitu. Jadi aku nggak suka dengan adanya kuliah online. Kalau kuliah tetap muka kan, dikasih tugas, setidaknya kita bisa konsultasi, kita bahas rame-rame dengan teman gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama dia. Nah, jadi intinya dia nggak suka dengan kuliah online. Nah, aku juga nggak suka guys sebenarnya sama kuliah online. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Semangat terus ya Dian ya. Oke. Oke, selanjutnya kita dengerin dari suara Bang Ari. Ini ketua HMJ dari jurusan KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Beliau kalau nggak salah semester 6 ya guys. Kita dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Rahmul Senjaya. Saya mahasiswa KPI Universitas Jambi. Di sini saya akan sedikit menanggapi tentang perkuliahan online. Yang pertama, mungkin tidak semua mahasiswa di daerahnya dapat mendapatkan akses internet yang baik. Yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, dari akses internet yang tidak baik ini akan berdampak oleh mahasiswa, yang mana mahasiswa tidak dapat mendapatkan ilmu yang diberikan oleh dosen secara baik pula. Kemudian yang ketiga, mungkin kita sebagai mahasiswa KPI kita sering bersosialisasi antar mahasiswa, antar dosen, ataupun yang lain. Dengan adanya masa perkuliahan online ini, tentunya kita sudah tidak bisa lagi melakukan hal-hal tersebut, karena tentunya kita juga sudah terbatasi oleh jarak dan ruang. Oke guys, jadi intinya kuliah online ini kita terbatasi oleh jarak dan ruang, ya ilah. Oke guys, kita dengerin suara selanjutnya yaitu dari Kak Lisa KPI yang unyu-unyu itu cantik. Kakak ini kemarin jadi gadis UIN ST Jambi. Kita dengerin guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, biasa dipanggil Lisa. Saya mahasiswa Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6. Menurut pendapat saya, kuliah online atau daring yang dilakukan oleh seluruh universitas di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi dan terkhususnya lagi kita UIN STS Jambi, adalah suatu metode atau plan yang menurut saya sudah cukup baik, dan menurut saya juga adalah langkah terbaik untuk tetap melanjutkan studi atau pembelajaran, karena melihat situasi dan kondisi sekarang itu sangat berbahaya untuk melakukan kegiatan atau melakukan kegiatan perkuliahan seperti biasanya. Namun ada beberapa hal yang tidak dapat kita pahami dalam sistem online atau daring ini. Misalnya kurangnya pemahaman, tidak tatap muka atau langsung, itu juga kurang efektif. Tetapi alangkah baiknya kita sebagai mahasiswa mendukung penuh ini dengan tetap menjadikan atau memvariasikan. Sebagai mahasiswa kita harus kreatif bagaimana caranya agar kuliah online atau daring ini tetap terjalan
sebagaimana mestinya. Maksudnya harus efektif juga, kita ambil sisi-sisi baiknya. Misalnya dengan ini kita lebih banyak membaca di rumah, tidak mengeluarkan banyak waktu untuk di perjalanan dan sebagainya. Mungkin hanya itu sih kalau saya pribadi. Kuliah online atau daring ini sudah sangat menjadi pilihan terbaik dengan situasi dan kondisi seperti saat ini. Namun setiap sisi atau program itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Marilah sama-sama kita jadikan kelebihan ini kita manfaatkan dengan baik, dan kekurangan ini tetap kita tutupi dengan kelebihan-kelebihan atau kreativitas dari mahasiswa masing-masing. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah sekali ya dari Kak Lisa ini. Beliau memandangnya tuh kayak balance gitu. Nah, jadi ada sisi positif, ada sisi negatif, jadi kayak imbang gitu kan. Jadi intinya ya memang ini jadi langkah terbaik karena adanya virus corona itu. Nah, oke guys, kita dengarkan suara yang terakhir, yaitu dari kakak senior kita guys, namanya Bang Ilham. Beliau jurusan KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam dari UIN STS Jambi. Kita dengerin ya, beliau ini mengirimkan dalam bentuk video. Jadi nanti aku akan tampilin videonya di sini. Oke, kita dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6, Fakultas Dakwah UIN Sultan Taha Saifudin Jambi. Saya diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai kuliah online. Apakah efektif? Gimana rasa suka dukanya selama pembelajaran online tersebut? Alternatif sekarang dengan adanya virus COVID-19, Indonesia bahkan dunia sekarang dilanda oleh virus tersebut. Maka setiap pemerintah melaksanakan atau memilih alternatif untuk mahasiswa sedunia, saya katakan wabil khusus Indonesia ini, dipulangkan atau dirumahkan. Dalam artian di rumah, semua aktivitas pembelajaran di kampus itu bisa kita laksanakan melalui media online atau media daring. Nah, di situ ada suka, ada duka, ada positif, ada negatif dampak dari pembelajaran online tersebut. Dampak positif di situ, kita walaupun dilanda oleh COVID-19 ini, kita masih dituntut pemerintah, kita masih dituntut dosen-dosen mata kuliah untuk terus belajar, untuk terus beraktivitas sebagaimana mestinya dalam pembelajaran. Ya, kita dituntut bagaimana cara kita belajar terus dari rumah, bisa menghafal dari rumah, bisa berproses dari rumah, bisa menentukan ini yang benar, ini yang salah dari rumah. Tidak perlu lagi kita ke kampus, tidak perlu lagi kita untuk datang mencari informasi-informasi. Kita klik HP kita klik smartphone kita, informasi semua ada yang bisa kita terima. Adapun duka dari pembelajaran online ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu mengenai jaringan internet. Banyak teman-teman kita, banyak kawan-kawan kita di luar sana yang maaf tinggal di perkampungan, yang jauh sekali dari sinyal, yang jauh sekali dari jaringan-jaringan internet. Nah, ini alternatif pemerintah, bagaimana tugas dan peran pemerintah untuk bisa meminimalisir bagaimana kawan-kawan kita yang di kampung untuk mendapatkan, untuk lebih efektif lagi pembelajaran online tersebut. Pembelajaran ini saya katakan mudah dilaksanakan, namun terkendala oleh jaringan maupun kuota internet. Banyak orang tua dari kita ataupun kita yang tidak memiliki penghasilan untuk membeli, untuk makan pun tidak mumpuni. Bahkan untuk membeli kuota bisa dikatakan tidak ada lagi. Inilah alternatif pemerintah, bagaimana cara pemerintah untuk berperan, saya katakan sekali lagi, berperan aktif membantu mahasiswa-mahasiswi yang dalam golongan rendah ke bawah, dalam artian lemah. Mungkin tugas pemerintah sudah saya katakan saya apresiasi, namun dari hal yang paling kecil itu pemerintah belum menjembatani proses pembelajaran online tersebut. Mungkin itu saja pendapat daripada saya.
warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jadi beliau ini kakak senior kami dari jurusan KPI Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi penyampaiannya wah luar biasa sekali ya. Jadi bisa kita ambil pelajaran gitu ya, dari semua suara-suara ini bisa kita ambil pelajaran betapa sulitnya orang-orang di luar sana. Nah, seperti yang dikatakan Bang Ilham tadi ya, kita kan nggak tahu kehidupan orang kayak mana, orang yang bisa dibilang golongan bawah, orang nggak punya gitu kan. Kadang untuk makan aja susah gitu ya, untuk makan aja terus susah gitu, gimana mau untuk beli kuota gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa kayak mana ya, kita bisa belajar bersyukur gitu kan, bagaimana cara mensyukuri nikmat gitu kan, karena di luar sana tuh banyak yang orang-orang yang lebih sulit daripada kita. Dan intinya mudah-mudahan virus ini juga segera menghilang dan berakhir dari muka bumi ini, supaya kita semua bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala, bisa kuliah seperti mana biasanya. Jangan sampai nanti kalian dalam mencari sinyal malah jadi membahayakan diri kalian. Tetap jaga kebersihan ya. Intinya tetap semangat, oke? Semangat. Ya baiklah, di sini Anggia pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, kepada kakak-kakak senior yang sudah sudi menyumbangkan suaranya mengenai suka ataupun duka kuliah online. Jadi mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, tetap semangat. Mudah-mudahan virus ini segera berakhir supaya kita bisa kuliah seperti biasanya, oke? Buat teman-teman yang mungkin mengalami kesulitan, mungkin entah dari biaya, kesulitan dari sinyal dan lain sebagainya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita diberikan kesehatan supaya kita juga bisa semangat gitu kan dalam kuliah, karena orang tua tuh motivator terbesar kita ya selama menempuh pendidikan. Jadi ya Allah, jadi sedih kan ya. Jadi intinya semangat buat kalian semua yang jaringannya di rumah susah, semangat nyari sinyal. Yang penting kalian tetap hati-hati, tetap jaga kesehatan ya. Oke guys, mungkin sekian video dari Anggi, mudah-mudahan dapat bermanfaat, bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa bersyukur. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aduh.